Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Do you guys ever think about dying? When my heart breaks, Some things have been happening that might be related. when my world shakes. Cold shower, falling off my roof, and my heels are on the ground. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer I am to find. Closer I am to find. I'm coming with you. Okay. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Barbie in the real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else sings along. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. Pernah gak sih kamu nonton film yang kelihatannya cuma soal boneka warna pink, tapi ternyata isinya sindiran tajam soal perempuan di masyarakat? Itulah yang terjadi waktu saya nonton film Barbie tahun 2023 karya Greta Gerwig. Nama saya Desi Safitri dan hari ini saya akan menganalisis film Barbie menggunakan pendekatan kritik sastra feminis or feminism. Saya memilih film ini karena di balik warna-warni dan komedinya Barbie, sebenarnya film Barbie ini membawa kritik yang sangat sadar terhadap patriarki, standar kecantikan, dan bagaimana perempuan selama ini direpresentasikan dalam budaya populer. Fokus analisis saya ada 3 hal. The first one is bagaimana dunia Barbieland dibangun sebagai kebalikan dari dunia nyata yang patriarkis. Kedua, bagaimana tokoh Ken merepresentasikan krisis maskulinitas ketika ia mengenal patriarki. Dan yang ketiga, bagaimana film ini pada akhirnya mengajak penonton, terutama para perempuan, untuk menerima diri apa adanya, lepas dari tuntutan menjadi kata sempurna. Oke, sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis adalah pendekatan yang membaca ulang sebuah karya sastra atau film dengan mempertanyakan bagaimana perempuan digambarkan, diposisikan, dan diberi atau justru dirampas kekuasaannya dalam teks tersebut. Pendekatan ini lahir dari gerakan feminisme yang mengkritik struktur sosial yang disebut patriarki, yaitu sistem di mana laki-laki memegang kekuasaan dominan
secara sosial, politik, dan budaya. Sementara perempuan diposisikan sebagai subordinar atau yang kedua. Sesuatu yang sering tidak kita sadari karena sudah dianggap sebagai hal yang normal. Yang kedua, Ken dan krisis maskulinitas. Titik balik cerita terjadi ketika Ken ikut Barbie ke dunia nyata. Dan untuk pertama kalinya ia mengenal konsep patriarki. Dia terpesona, bukan karena patriarki membuatnya bahagia, tapi karena akhirnya ia merasa dihormati dan dilihat. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di Barbie Land. Ken lalu membawa ide patriarki itu kembali ke Barbie Land dan mengubahnya menjadi Kendom. Menariknya, film tidak menggambarkan Ken sebagai penjahat, tapi sebagai korban dari sistem yang juga membatasi laki-laki. Ia dari awal tidak pernah diberi identitas selain pacarnya Barbie. Ini menunjukkan bahwa kritik feminis dalam film ini tidak sekedar laki-laki jahat, perempuan baik, tapi lebih dalam patriarki merugikan semua orang, termasuk laki-laki, karena mereka pun dituntut untuk terus menunjukkan dominasi dan kekuasaan agar merasa berharga. Nearly impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. Like, you have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. You have to answer for men's bad behavior, which is insane, but if you point that out, you're accused of complaining. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women, because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out and always be grateful. But never forget that the system is rigged, so find a way to acknowledge that, but also always be grateful. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard, it's too contradictory, and nobody gives you a medal or says thank you. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. Yang ketiga, monolog Gloria dan Double Barn. Bagian paling eksplisit dari kritik feminis di film ini adalah monolog karakter Gloria, tokoh manusia yang diperankan oleh America Ferrera. Dalam pidatonya, ia menjelaskan betapa lelahnya menjadi perempuan yang harus memenuhi standar yang saling bertentangan. Harus kurus, tapi tidak boleh dibilang mau kurus. Harus jadi pemimpin, tapi tidak boleh galak. Harus punya uang, tapi tidak boleh memintanya secara langsung.
Ini persis konsep double bind yang saya jelaskan tadi. Melalui monolog ini, film secara langsung menyuarakan kritik yang biasanya hanya implisit dalam teks-teks sastra lain. Dan yang menarik, monolog inilah yang justru menyembuhkan para Barbie dari pengaruh Kendom, menunjukkan bahwa kesadaran akan ketimpangan ini adalah bentuk perlawanan itu sendiri. Oke, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa Barbie 2023 bukan sekedar film komedi ringan, melainkan teks populer yang secara sadar mengangkat kritik feminis lewat 3 cara: membalik struktur kekuasaan lewat Barbieland, menunjukkan bagaimana patriarki juga merugikan pihak laki-laki lewat karakter Ken, dan menyuarakan beban ganda yang dihadapi perempuan lewat monolog Gloria. Signifikasi dari analisis ini adalah bahwa kritik feminis tidak selalu hadir dalam bentuk yang serius dan juga berat. Ia juga dikemas dalam film mainstream yang ditonton jutaan orang dan tetap efektif mengubah cara penonton melihat isu kesetaraan gender. Oke, demikian analisis saya. Thank you for watching. Bye-bye.